Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan 277,7 juta jiwa penduduk. Banyaknya penduduk di Indonesia membuat mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Salah satunya menjadi pelaku UMKM. Berdasarkan data katadata.co.id, pada 2021 ada 64,2 juta usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, hingga agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anhar. Saya di sini jualan es gempol di Pasar Johar. Buka usaha kuliner ini pertama dilatari ya karena ini tempatnya kita di kuliner. Di kuliner jadi kita ingin mengembangkan usaha yang sudah ada di area sini. Es gempol ini termasuk menu-menu yang nostalgia di lingkungan Pasar Johar. Jadi orang kalau ingin kulineran di Pasar Johar, salah satu yang dicari adalah menu es gempol. Nah, ini semacam sudah jadi tradisi. Jadi kalau semisal sebagai pasar lama, Pasar Johar itu adalah pasar lama. Mereka yang datang sekarang ke sini itu ingin merasakan nostalgia. Semisal mereka sewaktu kecil pernah diajak ibunya atau waktu remaja mereka jalan-jalan ke Pasar Johar pernah merasakan es gempol. Jadi ketika datang ke Pasar Johar sampai sekarang pun menu es gempol ini tetap dicari. Apalagi keberadaan Pasar Johar ini pernah kebakaran besar sampai meludeskan semua bangunan ya tahun 2015. Kemudian dibuka lagi 7 tahun kemudian pada tahun 2022. Sehingga lamanya tutup ini membuat banyak orang yang ingin penasaran datang ke Pasar Johar lagi. Tentunya dengan suasana yang berbeda dibanding dulu yang sebelum kebakaran. Es gempol ini masih menarik minat mereka untuk bisa dinikmati. Kebanyakan pengunjung pasar itu memang segmennya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang suka ke pasar. Bedanya ibu-ibu yang ke pasar sekarang itu lebih ke jalan-jalan. Kalau dulu orang datang ke pasar itu untuk belanja. Sekarang jalan-jalan dan belanja, istilahnya wisata kuliner. Jadi mereka datang berombongan sengaja untuk menikmati kuliner-kuliner di Pasar Johar. Pasca kebakaran, pemerintah itu melakukan revitalisasi pasar. Dengan revitalisasi ini, bangunan heritage cagar budaya Johar yang merupakan bangunan yang dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1939 itu dicoba dikembalikan lagi seperti semula bangunannya. Jadi sebelum kebakaran, bangunan pasar dan lingkungannya itu sempat full pedagang. Jadi penataannya sangat kurang dan terlihat kumuh. Nah, setelah kebakaran itu ada penataan ulang, termasuk bangunan heritage-nya ditonjolkan, serta ada penataan pedagang. Jadi lingkungan pasar itu tampak lebih rapi, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk dibuat jalan-jalan dan belanja. So, online shop itu termasuk pakai delivery, itu termasuk salah satu channel penjualan. Ya, kita tetap memanfaatkan teknologi untuk membantu penjualan kita, itu salah satunya. Tetapi ketika kita membuka lapak di pasar tradisional itu ada segmen tersendiri. Jadi mereka yang datang ke pasar tradisional itu ingin menikmati secara langsung di tempat. Mereka tidak sekedar menikmati menu kulinernya, enaknya, rasanya, tetapi juga menikmati suasananya. Jadi ingin menikmati suasana ramainya pasar, hiruk pikuk, bertemu pedagang, ingin belanja, ngobrol dengan pedagang itu bisa menjadi sebuah kesenangan sendiri. Tangannya kita
selama ini banyak orang bilang setelah revitalisasi, penataan pasar luar itu pasarnya sepi. Sebenarnya ya ini tantangan juga ya, pendapat seperti ini. Karena memang suasananya itu berbeda dengan tahun-tahun lalu, misal tahun 90-an, tahun awal 2000-an, suasananya memang sudah berbeda. Suasana berbeda itu dengan penataan pedagang yang jumlahnya dikurangi, itu memang tidak berdesak-desakan, memang tidak terlihat full, tapi lebih bersih. Nah, tantangannya itu bagaimana kita bisa tetap eksis dengan suasana seperti ini. Ya memang akhirnya butuh proses waktu ya. Kalau saya sebagai pedagang kuliner saat ini merasakan ada segmen baru yang masuk ke pasar Johar, segmen wisata. Jadi mereka datang berombongan, berlima, berenam, berdelapan, jalan-jalan mengunjungi pasar. Ini tentu sebuah gaya pembeli yang baru. Kalau dulu orang datang ke pasar Johar beli berambang, beli lombok, beli daging, beli buah. Jadi mereka sekarang datang, foto-foto, menikmati kuliner, pulang bawa oleh-oleh belanja, pakaian. Jadi seperti itu. Jadi ada suasana yang berbeda. Tidak ingin menyebut sepi ya. Jadi suasana yang berbeda memang. Jadi kita tidak ingin menyebut pasar sepi. Butuh proses waktu untuk bisa menghidupkan. Jadi hidupnya pasar itu bisa dilihat dari aktivitas pengunjung. Memang kalau sekarang ramainya itu saat akhir pekan. Kalau Sabtu Minggu itu dari pagi sampai siang kelihatannya jumlah pengunjung, traffic pengunjung meningkat. Kalau bagaimana harapannya ya, kalau dari saya sendiri berusaha bagaimana mengenalkan lapak ini dengan berbagai cara. Kalau ada media sosial, kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok melalui konten-konten yang kita bikin. Diharapkan konten-konten seperti itu bisa dikenal, kemudian membuat rasa tertarik untuk datang. Jadi kalau sekedar menunggu itu tidak maksudnya kurang kuat ya. Selain itu, salah satu promosi itu sekarang, kalau dulu ada istilah getok tular, promosi dari mulut ke mulut. Sekarang berbeda, promosi itu dari story ke story. Jadi orang-orang yang datang ke pasar kan ada kebiasaan untuk memotret sesuatu yang mereka lihat. Misal suasana pasar Johar, menu kuliner yang dia beli, itu dijadikan story WA. Itu sangat berdampak sekali pada orang-orang yang datang berkunjung selanjutnya. Mereka mengaku ke sini karena sudah melihat story WA-nya teman. Jadi ikut-ikutan tertarik ke sini. Mereka bikin konten sendiri untuk akun media sosial mereka sendiri. Jadi promosi itu tidak hanya dibuat oleh para pedagang, tetapi juga para pengunjung bikin story WA dan konten media sosial mereka. Kebetulan beberapa konten yang mereka bikin ada yang viral. Ini jelas sangat membantu pedagang.